Saudara-saudara, menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Allah Roh Kudus, kami ini rentan, lemah. Pikiran kami mudah teralihkan, perhatian kami mudah disesatkan, kesungguhan hati kami mudah pudar. Kami membutuhkan Engkau, Roh Kudus. Tolonglah kami, supaya ketika suara Tuhan bergema, firman Tuhan diberitakan, hati kami mampu menjadi seperti tanah yang subur, supaya benih-benih firman yang ditabur boleh bertumbuh dengan subur. Dan pada akhirnya, pada gilirannya, membuahkan perbuatan-perbuatan dan hidup yang luhur. Kami memohon padamu, Roh Kudus, cengkeramlah kami dengan kuasa dan kasih-Mu, supaya kami mampu bukan hanya menjadi pendengar atau pemberita firman, melainkan juga pelaku-pelaku firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sebagai landasan pemberitaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kita hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah tema kita pada hari ini, saudara-saudara. Hari ini kita menutup serial khotbah bulan Maret-April mengikuti narasi Injil Matius pasal 7 sampai dengan 9 di bawah tema The Compassionate Heart of Jesus. Saya yakin saudara, setiap orang Kristen kalau ditanya punya cara tersendiri untuk menjelaskan siapa Yesus itu baginya. Bagaimana pribadi Yesus Kristus itu. Saya pernah tahu ada seseorang yang mencoba menjelaskan Yesus itu secara unik.
Jesus likes a computer, katanya. Yesus itu seperti komputer. He enters your life, scans your problems, edits your tensions, download solutions, deletes your worries, and saves you. Yesus itu seperti komputer. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana cara Anda menjelaskan siapa Yesus itu? Hari ini, saudara, kita akan memperhatikan bagaimana Matius melalui Injilnya ini menjelaskan atau menggambarkan siapa Yesus itu. Bagaimana pribadi Yesus Kristus itu. Melalui pembacaan Matius pasal 7 sampai dengan 9 selama ini, jelas bagi kita bahwa Matius menggambarkan Yesus itu sebagai pribadi yang berbelas kasihan, punya welas asih. Itulah Yesus. Bahasa sederhananya, Yesus itu punya hati. Sebuah sebutan yang akrab di telinga kita. Sebab dalam hidup sehari-hari kita memang sering menjumpai orang-orang yang tidak punya hati. Atau setidaknya melakukan sesuatu tanpa hati. Dimulai dari level berpura-pura. Apa yang dilakukannya tidak sama dengan hatinya. Atau orang yang melakukan sesuatu tidak dengan penghayatan, tidak pakai hati. Atau tahap orang yang melakukan sesuatu asal-asalan, tidak sepenuh hati. Atau orang yang kita kenal sebagai dingin, melakukan sesuatu dengan dingin, tanpa perasaan. Ada orang yang kita kenal sebagai orang yang tidak begitu peduli pada sekitarnya. Orang-orang yang tega melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Tak punya hati. Bahkan sampai pada tahap yang paling ekstrim adalah orang-orang yang berdarah dingin, yang melakukan sesuatu dengan cold-blooded, tanpa peri kemanusiaan, tak punya hati. Sebaliknya lah, saudara-saudara, Injil Matius menggambarkan Yesus itu pribadi yang sempurna punya hati. Dia pribadi yang sempurna punya hati belas kasih. A man with a great heart of compassion. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus itu adalah manusia pribadi dengan hati berbelas kasih. Apa artinya ini? Pribadi seperti apakah itu? Dalam penutup bagian pasal 7 sampai dengan 9, yaitu bacaan kita hari ini pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38, Matius memberikan 3 ciri atau karakter dari pribadi yang bernama Yesus, yang adalah pribadi berbelas kasih itu. Mari kita perhatikan satu demi satu ciri-ciri itu. Yang pertama, saudara-saudara, Matius mengajak kita untuk melihat pada pandangan matanya. Di ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu. Dia selalu melihat dengan tajam, dengan jauh, dan dengan dalam. Melihat atau memandang crowd, orang banyak, melihat mereka. Yesus tidak hanya melihat crowd itu, dia melihat lebih daripada itu. Dia melihat domba-domba yang tidak
bergembala. Ayat 36. Kata yang diterjemahkan oleh LAI di sini dengan lelah dan terlantar, di dalam terjemahan NIV itu lebih tajam. Helpless and harassed. Tuhan Yesus tahu orang banyak yang dilihatnya itu punya pemimpin-pemimpin serigala yang membuat mereka hidup tertindas. Hidup mereka berputar-putar dalam lingkaran bully, tekanan, ancaman, pembodohan, dan perampasan hak, serta kemiskinan. Singkatnya, mereka hidup tidak baik. Mereka dalam kondisi yang tidak aman. Mereka dalam kondisi tidak sejahtera. Sama seperti domba-domba, kawanan domba yang tidak bergembala. Mereka membutuhkan gembala. Artinya, ketika Yesus memandang orang banyak, ia melihat kebutuhan mereka. Yesus itu Tuhan yang berhati belas kasih, yang melihat dan mengenal kebutuhan Anda dan saya, kebutuhan kita. Matanya memandang dalam sampai kepada kebutuhan kita. Percaya kepadanya berarti kita percaya kepada Dia yang tahu kebutuhan kita. Percaya kepada Yesus berarti kita percaya Dia tahu yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Saudara-saudara, saat-saat seperti sekarang ini, siapa lagi yang bisa kita andalkan jikalau bukan Tuhan, bukan? Terus terang, selama kehidupan berjalan normal, kita suka rancu di antara kebutuhan, need, dengan keinginan, want. Acak sekali, serba tersamar seringkali. Tapi pada saat sekarang ini, kita lebih jelas melihat yang namanya kebutuhan. Pada saat seperti sekarang ini, yang namanya kesehatan, keselamatan, dan makanan, sungguh-sungguh nyata, itu sebuah kebutuhan. Krisis ini menyentuh sendi dasar dari kebutuhan kita di dua aspek ini. Kita butuh tetap sehat, selamat, dan bisa makan. Semua orang, tidak ada yang tidak setuju dengannya. Itu memang kebutuhan kita. Meskipun susahnya adalah bagi sebagian besar kalangan orang, dua kebutuhan ini bertabrakan. Seringkali menjadi dilema ketika orang harus memilih, harus mendahulukan yang mana. Saudara-saudara, situasinya memang mencemaskan, ya. Tetapi justru karena itu, kita sungguh punya alasan untuk datang kepada Yesus dan mempercayai Dia. Nyata-nyata kita ini mempunyai kebutuhan. Bukan sekedar keinginan lagi. Bukan keinginan yang berbaju kebutuhan. Bukan keinginan yang bertopeng kebutuhan. Kita ini sekarang ibaratnya sudah telanjang. Kita ini memang punya kebutuhan. Dan Tuhan Yesus melihat kebutuhan kita itu. Bukankah Dia sendiri juga yang mengajar kepada kita untuk berdoa, memohonkan pemenuhan kebutuhan akan makanan? Di dalam doa Bapa kami,
Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mungkin selama ini doa ini terlalu rutin bagi kita. Sebab dalam kenyataan kita tidak sedang terancam apa-apa. Tapi saudara-saudara, mungkin ini saatnya kita menaikkan doa ini dengan segala kesungguhan hati. Tuhan, saya membutuhkan kesehatan dan makanan dalam arti yang paling nyata. Nyata kebutuhannya, sekaligus nyata kepada siapa kita harus datang. Saudara, kadang-kadang kita memang tahu tak mungkin kita mengatur Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Kita juga tidak bisa mengendalikan situasinya karena terlalu rumit. Apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah cerita ilustrasi tentang seekor rusa yang sedang hendak beranak. Tetapi ia berada di sebuah hutan yang pada saat itu terkena bencana oleh karena kebakaran. Hutan itu terbakar dan oleh karena itu rusa harus berlari menghindar dan dia menuju ke tepian sungai untuk menyelamatkan diri dalam kondisi ia harus beranak. Tiba di tepian sungai, celakanya ada seorang pemburu di sebelah kanan dengan membidikkan senapan siap untuk menembaknya menjadikan buruan. Dan di sebelah kirinya ada seekor singa yang siap memangsa dia. Oh, situasi begitu sulit dan rumit, bukan? Dari segala arah ada ancaman bahaya. Tetapi kemudian rusa ini memutuskan untuk melakukan satu saja, yaitu dia berkonsentrasi melahirkan anaknya saat itu juga. Dia tidak mampu memikirkan yang lain, hanya itu yang dia bisa lakukan. Tiba-tiba keadaan saudara-saudara menjadi berbeda karena tahu-tahu mendung, ada suara halilintar, gemuruh, dan kemudian hujan lebat turun. Dan ketika hujan lebat turun, si pemburu yang menembaknya tidak melihat dengan jelas dan tembakannya, bidikannya meleset. Dan akhirnya pelurunya mengenai singa yang siap memangsanya. Singa pun binasa, tak jadi memangsanya. Pemburu karena kehujanan selesai menembak, dia lari dan pulang oleh karena cuaca yang buruk baginya. Rusa itu pun selamat dan melahirkan dengan selamat. Saudara, ada kalanya dalam situasi yang berat dengan kebutuhan kita yang kita tak tahu harus bagaimana. Tuhan itu bertindak dengan cara yang tak pernah kita duga. Kita tak mungkin mengatur dia. Kita tak mungkin mengendalikan situasi. Kalau itu terjadi, percayalah dan lakukanlah apa yang paling dekat di depan mata yang Anda bisa lakukan. Dan selebihnya, percayalah, Tuhan Yesus itu mengenal kebutuhan kita. Sekarang yang kedua, Matius menjelaskan siapa pribadi Yesus, mengajak kita untuk memperhatikan bukan hanya pandangan matanya, tetapi gerakan hatinya.
Hati itu ibarat kemudi, saudara-saudara, kendali, ada kecondongan arahnya, mau bergerak kemana. Orang bergerak kemana ditentukan oleh kecondongan hatinya, bukan? Yesus itu kecondongan hatinya adalah pada kita. Yesus itu hatinya digerakkan oleh belas kasihan kepada kita. Yesus itu hatinya menaruh empati, tergerak oleh belas kasihan terhadap kita. Jangan pernah meragukan itu. Kita ini menjadi penunjuk arah bagi hatinya. Ayat 36, saudara-saudara, berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Matius menggambarkan ketergerakan hati Yesus oleh belas kasihan itu. Untuk kata belas kasihan, dia memakai kata yang akarnya adalah splangna. Splangna itu artinya isi perut. Orang Jawa bilang jeroan. Bagian tubuh yang dalam dunia medis menjadi urusan spesialisasinya dokter internis atau dokter ahli penyakit dalam. Yesus itu tergerak hatinya mulai dari bagian yang paling dalam, sak jeroane ati, kata orang Jawa. Sedalam-dalamnya hati Yesus itu tersentuh, tergerak oleh karena kita. Itu artinya tidak dibuat-buat. Itu getaran dari dalam, genuine, asli, tulus, murni. Tidak perlu diragukan, dia itu mengasihi kita. Kasihnya dapat dipercayai. Asli. Saudara, bukankah kalau Anda percaya pada seseorang, itu artinya Anda percaya pada hatinya, bukan? Mungkin ada kalanya atau bisa saja suatu waktu ucapannya atau tindakannya keras atau tidak jelas atau membingungkan bagi Anda. Tetapi asal Anda tahu hatinya, artinya Anda percaya pada dia, Anda menjadi tenang sekalipun Anda belum mengerti tindakannya. Tetapi sebaliknya, bayangkanlah, kalau kita tidak yakin pada hati seseorang, kita tidak percaya, maka ucapannya sekalipun manis dan tindakannya sekalipun baik sekali, bisa jadi kita tidak mantap. Kita mungkin bertanya, apa benar begitu? Kita mungkin bertanya, jangan-jangan ada udang di balik batu. Karena kita tidak mempercayai hatinya. Oh, sebaliknya, saudara, Yesus itu adalah Tuhan yang hatinya dapat dipercayai. Dari dalam dia tergerak asli. Itulah hatinya yang sebenarnya. Hati yang berbelas kasih kepada Anda dan saya. Saudara, hidup ini memang tidak jarang tampil tidak beraturan, mencemaskan, menyeramkan, kadangkala menakutkan, dan kita bertanya, bagaimana kita bisa berada di sini? Kali ini kita akan dibawa kemana? Atau kita bertanya, ini semua sampai kapan? Atau kita ini bertanya dengan penuh kegelisahan, Tuhan ada di mana? Kok saya tidak melihat jejak-jejaknya bahwa dia hadir di sini? Kita penuh dengan pertanyaan, seolah-olah Tuhan membisu, membingungkan. Saudara, jika itu yang sedang kita alami, maka saya mengajak Anda untuk memperhatikan sebuah lirik dari lagu rohani yang berbunyi begini. God is too wise to be mistaken. God
is too good to be unkind. So, when you don't understand, when you don't see His plan, and you can't trace His hand, trust His heart. Tuhan itu terlalu berhikmat untuk berbuat kesalahan. Dia terlalu baik untuk berbuat keburukan. Oleh karena itu, kalau engkau tidak mengerti, kalau engkau tidak melihat rencananya, kalau engkau tidak dapat melacak jejak karyanya, percayai hatinya. Trust His heart. Itulah judul dari lagu rohani yang ditulis oleh Baby Mason dan Eddie Carswell dan dipopulerkan pada tahun 1989 oleh Mason sendiri yang adalah gospel singer, penulis lagu dan pengajar, dan pemain piano gereja. Lirik ini amat terinspirasi oleh ucapan pengkhotbah ternama dari Inggris, Charles Spurgeon. When you can't trace His hand, you can always trust His heart. Ketika kau tak bisa melacak jejak-jejak tangannya, kau selalu bisa mempercayai hatinya. Itulah Yesus, Tuhan dengan hati yang dapat dipercayai. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara, Matius menjelaskan bukan hanya pandangan matanya, gerakan hatinya, tetapi sekarang adalah respon tindakannya. Thich Nhat Hanh, seorang Buddhist monk yang tinggal di Prancis bagian tenggara, dia pernah berkata singkat, "Compassion is a verb." Compassion is a verb. Belas kasihan itu kata kerja. Artinya, belas kasihan itu tindakan. Dia tidak pernah berhenti hanya di hati, melainkan segera diikuti tindakan. Disitulah bedanya antara kasihan dengan belas kasihan. That's the difference between pity and compassion. Pity just feels sorry, but compassion does something about it. Yesus itu bukan hanya menaruh belas kasih di hati, merasakan getaran kasih dalam hati, tetapi dia pun bertindak sesudahnya. Memang harus ada tindakan. Itu sebabnya di ayat 37 dia berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Yesus tahu ada tindakan yang harus dilakukan. Dan dia mulai dengan tindakan praktis yang terdekat. Tidak muluk-muluk. Sekalipun dia melihat pekerjaan yang besar jauh di sana, di depan sana. Dia melihat tugas raksasa, tuaian besar. Tetapi dia mulai melangkah dari step yang paling dekat. Di dalam ayat 38 dia berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lalu Yesus memanggil
12 murid. Nanti kita baca di pasal 10 ayat 1 sampai 4. Langsung dia bertindak. Pekerja-pekerja itu dimulai dari 12 orang murid yang dipilihnya segera sesudah itu. 12 orang yang akan menjadi cikal bakal bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi di sepanjang segala abad. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Perjalanan 1,000 mil dimulai dari langkah pertama, kata Confucius. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia mulai dengan tindakan yang paling dekat. Karena apa? Karena Yesus itu Tuhan yang punya belas kasih, yang terus dan pasti terus bekerja. Apapun saudara-saudara yang sedang kita hadapi, yakinlah Tuhan itu tak pernah tinggal diam. Yesus tidak mungkin tinggal diam. Dia bukan hanya feel sorry terhadap kita. Dia itu bukan hanya pity pada kita. Dia itu punya compassion. And compassion is a verb. Kata kerja. Dia itu Tuhan yang bekerja. Bahkan dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Kata Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Yesus tidak sekedar kasihan, tetapi dia berbelas kasihan kepada kita. Hatinya itu selalu tergerak karena kita. Jadi mana mungkin kita dibiarkannya? Mana mungkin dia tinggal diam tanpa memberikan pertolongan? Yesus itu Tuhan yang bekerja. Tidak tinggal diam. Lihatlah. Pada perkara-perkara kecil, berkat-berkat sederhana setiap hari yang menunjukkan betapa Anda dan saya dipeliharanya. Dia berkata, tengoklah pada burung-burung di udara. Lihatlah pada bunga bakung di padang. Mereka semua dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Artinya, lihatlah pada perkara-perkara yang sederhana itu, karena mereka mencerminkan bagaimana Allah itu terus bekerja. Bahwa di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang, masih ada jalan. Bahwa di tengah-tengah bencana, kita masih menyaksikan perbuatan-perbuatan yang mulia. Bahwa di tengah-tengah bayang-bayang kematian, kita masih melihat luar biasanya perjuangan umat manusia untuk mempertahankan kehidupan. Itu semua menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan terus dan terus bekerja. Tetapi saudara-saudara, kita juga harus sadar bahwa tindakan atau pekerjaan Tuhan itu selalu melibatkan manusia, selalu melibatkan kita. Kita diutusnya, kita dipakainya. Sebagaimana 12 murid itu menjadi bagian dari pekerjaan raksasa Tuhan Yesus. Secara bergantian Tuhan itu memakai manusia untuk bekerja. Ada kalanya kita sebagai manusia menjadi pihak yang menerima. Tetapi ada kalanya kita diutus menjadi pihak yang memberi. Sehingga memberi dan menerima ini melengkapi sebuah kebutuhan untuk dipenuhi. Itulah cara Tuhan bekerja, melibatkan kita.
Di Australia, saudara, ada seorang pemilik restoran Thai, namanya Jack. Dia saat ini sedang memiliki program membagikan 70 paket makanan setiap hari untuk orang-orang yang membutuhkan makanan gratis dari restorannya sendiri. Termasuk untuk mahasiswa-mahasiswa luar negeri yang sekarang ini pulang pun tidak bisa, tetapi uang saku pun tidak cukup, dan bahkan untuk membeli makanan mereka tidak punya cukup uang. Jack sangat membantu. Mereka mendapatkan makanan setiap hari dari restonya. Dan ketika dia diwawancarai, mengapa dia melakukan itu semua? Dia menceritakan filosofi sederhana ayahnya. Ayahnya selalu berkata kepada dia sejak kecil, "You have two hands. One hand you take something from the people, and with the another hand you give something to them. That's how it works in society. The balance of life is one hand take and one hand give." Saudara-saudara, sebuah prinsip yang sederhana, tetapi benar, amat benar. Cara Tuhan memenuhi kebutuhan hidup manusia ialah melalui saling menerima dan memberi. Kita semua diberi dua tangan. Itu sebuah tanda, satu dipakai untuk menerima, satu dipakai untuk memberi. Bayangkan, kalau semua orang menjalankan hidup yang seperti itu, betapa segala macam tantangan dan kebutuhan umat manusia di bumi ini akan sangat-sangat terbantu, terberkati. Tuhan bekerja, tapi Dia juga melibatkan kedua tangan kita ini. Saudara sekalian, kita semua merindukan perubahan terhadap setiap persoalan, setiap kesukaran, entah besar, entah kecil. Kita berharap ada perubahan, bukan? Ya, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan pemenuhan kebutuhan, tapi Dia juga memberikan teladan kepada kita. Compassion atau belas kasihan adalah kuncinya. Compassion adalah bagian dari perubahan yang kita nantikan. Compassion itulah yang akan membuat perubahan menjadi mungkin. Orang-orang dengan compassionate heart seperti Yesus Kristus adalah alat atau agen perubahan di dunia ini. Sebab orang-orang seperti ini dengan compassionate heart seperti Yesus adalah orang-orang yang matanya melihat kebutuhan. Orang-orang yang hatinya tergerak menyala oleh belas kasihan. Orang-orang yang kakinya mengambil langkah untuk bertindak sesuatu. Semoga begitu juga kita. Biarlah dengan compassion yang datang dari hati Yesus dan compassion yang Dia teladankan bagi kita, maka perubahan akan terjadi. Amin.